Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Alam. Saya adalah mahasiswa RPL dari Prodi Agroteknologi. Ya. Saya akan membawakan tentang materi tentang perbanyakan tanaman vegetatif, stek, cangkok, dan teknik terbaru pada tanaman kakao. Ya, sebelum kita memasuki materi inti, yaitu langkah-langkah dan teknik-teknik dalam perbanyakan vegetatif, kita harus mengetahui atau memahami terlebih dahulu apa itu perbanyakan vegetatif dan apa-apa saja teknik dari perbanyakan vegetatif ini. Nah, untuk perbanyakan vegetatif itu adalah metode untuk memperbanyak tanaman tanpa melalui proses reproduksi seksual atau tanpa melalui proses reproduksi biji dengan tujuan untuk mempertahankan sifat unggul dari induk yang meliputi ada beberapa yang meliputi yang pertama yaitu stek, cangkok, dan teknik terbaru seperti kultur jaringan dan grafting. Ya, yang pertama yaitu grafting adalah teknik penyambungan pucuk atau teknik sambung samping dari tanaman unggul ke batang bawah dari tanaman yang kuat. Ya. Terus ada stek. Stek itu adalah metode perbanyakan vegetatif dengan cara memotong bagian tanaman seperti batang, daun, dan akar untuk menanamnya dalam bentuk tanaman baru. Terus ada cangkok. Ya, cangkok itu adalah metode perbanyakan vegetatif dengan cara merangsang pertumbuhan akar pada batang atau pada cabang yang masih terhubung dengan tanaman induk. Terus ada kultur jaringan, adalah metode perbanyakan vegetatif secara in vitro yang menggunakan bagian kecil dari tanaman atau explant dalam kondisi yang sangat steril. Biasanya ini kita lakukan di lab. Oke, kita lanjut. Ya, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang teknik terbaru, yakni grafting atau sambung pucuk. Ya, sambung pucuk itu dilakukan pada tanaman yang usianya bibit yang berusia 3 bulan, ya, yang berusia 3 bulan dengan diameter batang 1,8 sampai 3 mm. Dengan jumlah daun itu sekitar 6 sampai 8 daun dan itu berwarna hijau ya. Karena kenapa harus berwarna hijau? Karena di dalam kakao itu dia ada istilah flushing atau macolilolo dalam bahasa kita. Jadi ketika dia masih flushing itu sebaiknya tidak dilakukan penyambungan. Tapi ketika dia sudah berwarna hijau dengan jumlah daun 6 sampai 8 atau dengan umur 3 bulan dan diameternya sudah sangat besar yaitu 1,8 sampai 3 mm itu kita dapat melakukan penyambungan. Nah, untuk pemilihan entry sendiri atau batang atas ya, itu diambil yang lurus dengan usia 2 sampai 4 minggu. 2 sampai 4 minggu. Memiliki mata bagong dan tidak sedang mengalami flushing. Ya, ketika kita mengambil entries itu kita lihat dulu di ketiak-ketiak daun apakah dia memiliki mata bagong atau tidak. Nah, jika entries itu tidak memiliki mata bagong bisa digunakan, tapi untuk melihat perkembangan atau pertumbuhannya itu mungkin agak lama. Tapi ketika dia memiliki mata bagong ya, itu kita dapat melihat pertumbuhan dan perkembangannya juga ketika kita telah melakukan penyambungan dengan lebih cepat ya. Jadi untuk monitoring pertumbuhannya itu bisa lebih cepat. Kenapa? Jadi ada tekniknya. Kita memiliki teknik ketika ketika entries yang kita mau ambil itu belum muncul mata bagong ya, kita bisa menggunting ujung daun atau ujung tangkai ya. Ujung tangkai kita gunting sehingga nanti setelah beberapa hari ya akan muncul, itu akan merangsang tangkai untuk memunculkan mata bagong di ketiak-ketiak daun ya. Itu adalah teknik untuk cepat memunculkan mata bagong pada tangkai yang ingin kita gunakan pada sambung pucuk.
Ya, untuk langkah-langkah penyambungan, yang pertama yaitu pemilihan pucuk dan batang bawah. Untuk pemilihan pucuk, kita juga tidak sembarang pilih pucuk, ya. Kita tidak sembarang pilih tangkai. Yang kita pilih adalah tangkai dengan pohon yang memiliki reproduksi yang tinggi atau produktivitas yang tinggi, tidak mudah terserang hama dan penyakit, dan tanamannya sehat. Ya, tidak sedang terserang hama dan penyakit, tidak mudah dan tidak sedang terserang hama dan penyakit. Terus untuk pemilihan batang bawah itu saya sarankan ya, bibit yang kita tanam atau biji yang kita tanam itu kita menggunakan biji atau bibit dari klon lokal atau hibrida. Bagusnya kenapa? Karena dia akarnya kuat, dan karakteristik dari hibrida ini atau lokal ini kuat, sehingga ketika dia dijadikan batang bawah itu dia bisa bertahan beberapa puluh tahun, ya. Makanya banyak yang menggunakan klon hibrida sebagai batang bawah karena dia tahan selain tahan terhadap hama dan penyakit, juga tahan dalam beberapa faktor, ya. Terus langkah kedua yaitu pemotongan potong pucuk dan batang bawah dalam bentuk V atau T, ya. Untuk pemotongan entris itu kita memotong entris, menyayat entris 2-3 cm dengan membentuk V. Dia membentuk V, ya. Kita menyayat dia membentuk V. Terus kita meninggalkan mata bagong atau ketiak daun, ya, sebanyak 2-3 bakal cabang yang kita tinggalkan. Terus kita potong. Setelah itu kita sambungkan gabungkan pucuk dan batang bawah dengan cara membagi 2 batang bawah, ya, tidak terlalu dalam, juga 2-3 cm. Setelah itu kita memasukkan pucuk yang yang berbentuk V tadi yang kita sudah sayat. Ya, setelah itu kita ikat dan dibungkus plastik. Kenapa diikat dan dibungkus plastik, ya? Agar supaya dia tahan, tidak jatuh-jatuh. Ya, ketika kita bungkus plastik juga dia tidak kemasukan air atau lembab di dalam, ya, lembab di dalam, sehingga untuk menghindari adanya pertumbuhan jamur atau mencegah entris itu tidak tumbuh, ya. Untuk pemeliharaan itu kita menjaga kelembaban dan periksa sambungan secara berkala. Untuk pembukaan pembukaan plastik yang kita taruh tadi itu 2-3 minggu atau sekitar 14-21 hari. Di situ kita lihat secara berkala pertumbuhannya. Jika pertumbuhannya menurut kita sudah bagus, itu kita sudah bisa untuk melepaskan melepaskan tali yang kita ikat dan melepaskan plastik sungkup, ya. Jadi dia bisa bebas untuk naik dengan mudah ketika kita sudah melepaskan sungkup dan pengikatnya. Nah, terus keuntungan dan kerugian dari sambung pucuk ini, grafting ini, keuntungannya yaitu menggabungkan sifat unggul dari 2 tanaman. Yang pertama, yang kedua untuk tanaman cepat berbuah. Untuk kerugiannya, yang pertama yaitu memerlukan keterampilan khusus karena tidak semua orang bisa menyambung. Semua orang bisa, yang penting belajar, ya. Yang penting belajar. Untuk awal-awal mungkin banyak yang mati, tapi insya Allah jika kita rajin belajar, sambungan yang kita lakukan penyambungan itu bisa tumbuh sekitar 80-90% jika kita sudah sering melakukan penyambungan, ya. Untuk sambungan dapat gagal jika perawatan tidak optimal, ya. Ini adalah videonya, ya. Ini adalah video pengikatan dari sambung pucuk. Nah, kita lihat di sekitarnya tidak ada yang macolilolo, tidak ada tanaman yang macolilolo ketika disambung, semuanya berwarna hijau. Nah, ketika penyambungan itu kita menyisahkan sekitar 4 daun di bawah, ya.
Jadi daun tidak kita potong habis, tapi kita sisakan sehingga ketika sambungan gagal kita bisa melakukan penyambungan di bawahnya atau melakukan penyulaman. Ya, ini adalah video penyambungan. Oke. Oke, kita melangkah ke teknik baru grafting sambung samping. Tadi kita belajar tentang sambung pucuk, sekarang kita belajar tentang sambung samping. Di mana sambung samping ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukannya. Yang pertama, pohon kakao telah sangat tua, berumur 20 tahun ke atas. Yang kedua, produktivitasnya sudah sangat menurun, ya. Yang ketiga, dia mudah terserang hama dan penyakit. Untuk teknik grafting sambung samping ini, dia keunggulannya kita tidak memerlukan bibit lagi, kita tidak menunggu lama lagi. Tetapi sebelum kita melakukan grafting, kita harus melakukan pemangkasan atau pemupukan terhadap pohon terlebih dahulu, minimal 2-3 minggu sebelum kita melakukan sambung samping. Tujuannya yang pertama untuk merangsang pohon menyerap nutrisi yang lebih banyak, ya, lebih sehat lagi. Terus pohon menjadi stres sehingga dia cepat untuk memunculkan tunas baru atau dia aktif dalam mencari makanan. Terus untuk teknik sambung samping sendiri, kita siapkan yang pertama, kita siapkan alat seperti pisau okulasi. Kita tidak menggunakan cutter yang tipis, tapi kita menggunakan pisau okulasi yang tebal. Terus untuk plastiknya beda dengan plastik sambung pucuk tadi. Kita menggunakan plastik yang lebar dengan ukuran 4x15 cm dan tali rafia, ya, bukan tali yang kecil. Terus yang ketiga, kita lakukan pengeratan pada batang dengan ketinggian 40-60 cm dari permukaan tanah. Jadi keratannya itu berbentuk huruf U terbalik dengan ukuran 1x4 cm. Nah, untuk sebelum kita melakukan pengeratan, kita cek terlebih dahulu, ya, apakah kulit batang dapat terbuka dengan baik atau dia lengket-lengket. Nah, jika dia lengket, tidak terkelupas dengan baik, kita tidak perlu melanjutkan penyambungan. Yang kita perlu lakukan yaitu melakukan pemupukan terhadap pohon tersebut terlebih dahulu dan melakukan pemangkasan. Setelah itu kita menunggu 2-3 minggu berikutnya dan kita lihat kondisinya apakah sudah cukup baik sehingga kita dapat melakukan penyambungan berupa sambung samping. Ya, jika dia dapat terkelupas dengan baik, kita potong entris sepanjang 15-20 cm atau terdapat 4-5 mata tunas yang kita tinggalkan. Ya, tidak seperti sambung pucuk yang kita memotong entris itu kita hanya tinggalkan 2-3 mata tunas. Ini kita tinggalkan lebih banyak lagi, 4-5 mata tunas dengan sayatan lebih panjang lagi dari sambung pucuk tadi. Tadi sambung pucuk 2-3 cm, tapi untuk sambung samping itu 3-4 cm. Kita sisipkan entris ke bagian kulit batang yang sudah dibuka dengan bagian yang disayat menghadap ke dalam hingga seluruh sayatan masuk. Terus kita ikat tali rapia. Setelah itu kita tutup dengan sungkup, ya. Kita pastikan bahwa entris yang kita pasang itu dia sudah tidak bergeser dan ikatannya sudah sangat kuat. Setelah kita sungkup plastik, kita menunggu, kita pastikan bahwa tidak ada udara dan air yang masuk dan mengenai luka sambungan. Ya, kita menunggu sekitar 1 minggu. Apabila terdapat butiran-butiran embun pada bagian dalam plastik, sungkup berarti sudah terjadi tautan antara batang bawah dan entris. Nah, jika sudah terjadi tautan, kita menunggu lagi 3 minggu untuk melihat pertumbuhan entris apakah dia berhasil atau tidak. Ketika mata tunas ini sudah tumbuh,
kita bisa membuka sungkup ya, kita dapat membuka sungkup, tapi untuk tali pengikat batang dengan entris itu kita tidak ikat dulu, kita tidak buka dulu ya, kita pertahankan 3 sampai 5 bulan, di mana kita menjaga dia untuk tetap kuat ya, tetap kuat dan tetap kuat menempel bersama dengan batang. Dia juga sangat tidak mempengaruhi pertumbuhan ya. Jadi kita biarkan tetap menempel sehingga dia tidak mudah untuk rebah, karena yang dibuka kurang dari 3 bulan talinya dia mudah rebah. Dia kita terkena angin sedikit sudah rebah, atau terkena hujan deras sedikit sudah rebah ya. Mudah rebah kalau kita terlalu cepat untuk melepaskan ikatan dari sambungan. Oke. Saya kira itu, kita melangkah ke teknik dan metode. Untuk keuntungannya dan kerugiannya, keuntungan dari teknik sambung samping ini sama, menggabungkan sifat unggul dari 2 tanaman dan tanaman cepat berbuah. Terus saya lupa tambahkan satu tadi, kita tidak memerlukan waktu lama untuk melakukan pembibitan. Ya, kerugiannya yang memerlukan keterampilan khusus. Ya, sambungan dapat gagal jika perawatan tidak optimal. Jadi kita harus mengoptimalkan perawatan. Oke, kita lanjut ke teknik berikutnya. Ya, teknik terbaru selanjutnya yaitu kultur jaringan. Jadi semua tanaman itu dapat kita tumbuhkan dengan teknik atau metode kultur jaringan. Namun tanaman yang dapat ditumbuhkan adalah tanaman yang belum mengalami masa diferensiasi atau tanaman yang masih mudah, karena pada tanaman tersebut terdapat sel parenkim yang akan diisolasi dan dapat ditumbuhkan. Nah, jadi untuk tanaman-tanaman yang sudah tidak memiliki sel parenkim itu sudah tidak dapat menggunakan metode kultur jaringan. Untuk langkah-langkahnya yaitu kita mengambil explain berupa tunas atau daun ya. Kita ambil bagian kecil tanaman berupa tunas atau daun muda. Setelah itu dilakukan sterilisasi explain untuk menghindari kontaminasi dari bakteri, jamur atau hal-hal yang dapat menggagalkan teknik kultur jaringan ini. Terus selanjutnya itu media kultur, tempatkan explain pada media kultur dengan nutrisi dan hormon. Setelah itu kita lakukan inkubasi explain dalam kondisi cahaya dan suhu yang sangat terkendali. Jadi kita tidak dapat melakukan inkubasi di luar ruangan ya. Kita harus mengendalikan suhu dan cahaya yang untuk tanaman yang dilakukan kultur jaringan. Terus untuk regenerasi setelah berkembang jadi plantlet itu kita pindahkan ke media tanam. Untuk keuntungannya dapat memperbanyak tanaman dalam jumlah besar dengan cepat dan cocok untuk varietas unggul dan konservasi genetik. Kerugiannya yaitu kita membutuhkan peralatan dan keahlian khusus. Tidak semua orang dapat melakukan dengan metode kultur jaringan dengan alat yang sederhana. Jadi kita harus menggunakan alat khusus dan biayanya juga tidak sedikit. Ya, kita lanjut. Ya, selanjutnya teknik perbanyakan dengan stek. Ya, stek ini adalah menumbuhkan bagian atau potongan tanaman sehingga menjadi tanaman yang baru. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dari tanaman yang berasal dari bibit stek, yaitu tanaman baru mempunyai sifat yang persis sama indukannya, ya, terutama dalam bentuk seperti buah, ya, jumlah buah juga, terus warna buah, ukuran buah, dan rasanya itu persis dengan indukannya. Untuk tanaman asal stek ini dapat ditanam pada permukaan yang air tanahnya dangkal. Kenapa? Karena stek ini dia tidak memiliki akar tunggang, ya, yang dapat menahan pohon, sehingga hasil dari stek ini dia kemungkinan dia cepat rebah
tergantung dari kita melakukan perawatan. Terus untuk perbanyakan tanaman ini juga stek merupakan cara yang memperbanyak dengan praktis dan mudah dan tidak memerlukan banyak biaya dan tidak membutuhkan waktu lama untuk menunggu seperti grafting tadi. Kita harus menunggu bibit terlebih dahulu sekitar 3 bulan ya. Tapi untuk stek tidak ya. Terus untuk potensi kerugian kita dari stek ini mungkin kalau dia terjadi angin yang kencang atau hujan lebat, kemungkinan akan rebah. Tergantung dari cara kita, bagaimana kita mempertahankan pohon itu agar dia tidak rebah. Tapi ya itulah dia kerugian dari stek ini, dia cepat atau mudah rebah. Ya, yang akan saya jelaskan di sini yaitu stek batang, ya. Karena kenapa? Karena ini adalah stek yang sangat mudah untuk dilakukan. Ya, yang pertama yang kita melakukan pemilihan batang. Pilih batang yang sehat dan tidak sedang berpenyakit atau bebas dari penyakit. Setelah itu kita potong batang sepanjang 15 sampai 20 cm. Bagian bawah dipotong miring. Jadi kita potong-potong bagian bawah, kita kupas-kupas, kita potong miring. Setelah itu kita taruh perangsang akar. Ya, untuk dia dapat lebih mudah tumbuh akar, kita sediakan perangsang akar, kita taruh di yang telah kita iris tadi. Setelah itu kita melakukan penanaman, tanam stek dalam media tanam, pastikan media tanam tetap lembab dan tidak kering. Itu yang pertama. Yang kedua, media tanam itu harus banyak nutrisi. Karena metode stek ini dia memerlukan banyak nutrisi untuk terutama yang pemicu tumbuhnya akar. Ya. Untuk perawatan, kita letakkan stek di tempat teduh. Stek akan berakar dalam 4 sampai 8 minggu setelah kita melakukan penanaman. Oke. Untuk keuntungan dan kerugiannya, yang pertama keuntungan mudah dilakukan, tidak memerlukan perawatan khusus dan pastinya murah biaya. Ya, tanaman baru memiliki sifat yang sama persis dengan indukannya. Untuk kerugian, risiko kegagalan tinggi jika perawatan tidak optimal, itu yang pertama. Yang kedua, beberapa tanaman mungkin memerlukan waktu lama untuk berakar, ya. Untuk yang ketiga, kerugiannya tadi itu jika dia tidak memiliki akar tunggal, sehingga ketika badai, ya, angin kencang atau hujan deras, dia akan cepat rebah. Atau kalau dia musim kemarau, kan dia tidak memiliki akar tunggang yang tembus sampai ke bawah untuk mengambil nutrisi, kemungkinan juga dia cepat untuk mati karena cuma memiliki akar serabut bagian atas saja yang menjaga untuk mencari nutrisi. Sedangkan kalau kemarau, kita memerlukan akar tunggang untuk masuk lebih dalam untuk mencari kelembaban dan mencari nutrisi yang banyak. Oke. Ya, selanjutnya teknik perbanyakan dengan melakukan penyangkokan. Langkah-langkahnya yaitu pemilihan cabang, pilih cabang yang sehat dan tidak terlalu tua. Yang kedua, pemotongan kulit untuk buat sayatan melingkar pada kulit batang, yaitu sepanjang 2 sampai 3 cm. Selain itu, kita juga memberikan pemberian hormon pertumbuhan dan penggunaan substrat lembab untuk menutupi bagian yang telah disayat tersebut. Setelah itu, penutupan dapat dilakukan menggunakan plastik yang transparan yang diikat pada kedua ujung substrat tersebut. Kenapa plastik transparan? Sehingga kita dapat memonitoring secara langsung pertumbuhan dari akar pencangkokan tersebut. Terus, untuk bagian tanaman yang dicangkok tersebut harus tetap tertutup hingga 30 sampai 40 hari setelah pertumbuhan akar telah terlihat. Nah, untuk pemotongan dapat dilakukan pada bagian bawah substrat sejauh 15 cm.
tidak terlalu dekat ya. Nah, untuk perawatan bibit ini dapat dilakukan pada media tertentu hingga bibit tersebut mengeluarkan daun dewasa dan penanaman pada lahan budidaya dapat dilakukan. Nah, untuk keuntungan dan kerugian dari cangkok ini, yang pertama yaitu tanaman baru memiliki sifat sama dengan induknya, sama persis, terus tingkat keberhasilan lebih tinggi, terus dia lebih cepat berbuah dari beberapa teknik yang lainnya. Tapi untuk kerugiannya proses lebih lama ya, memerlukan teknik khusus. Terus untuk pada musim kemarau biasanya yang perbanyakan dengan teknik cangkok ini dia tidak terlalu tahan dengan kemarau. Jadi dia cepat mati ya. Kita harus rajin-rajin menyiram atau menjaga kelembaban dari tanaman ketika kita menggunakan teknik cangkok ini. Oke. Ya, saya kira itulah tadi penyampaian materi dari saya mengenai perbanyakan vegetatif, cangkok, steak, dan teknik baru. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sangat berterima kasih telah mendengarkan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.